أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah Masjid Al-Ghani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Yang pertama, tentunya tidak pernah lupa kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting rasa syukur ini karena sebagai seorang hamba, nikmat yang Allah curahkan itu banyak banget. Allah tidak menuntut kita untuk menghitung nikmat itu, tidak. Allah hanya menginginkan hamba-hambanya senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Nah, maka kita harus senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan rasa syukur itu, Bapak-bapak sekalian, Allah menambahkan terus lagi dan lagi. Sampai kapan? Tentunya sampai Allah mencukupkan usia kita. Sebab ini, syukur ini menjadi satu hal yang bahkan Rasulullah berkata, "Faya ajaban." Sungguh menakjubkan perkara orang muslim ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, dan ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur. Bahkan Allah di dalam Al-Quran banyak menyindir kita, Bapak-bapak sekalian. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Walaupun ayat itu tertuju kepada keluarga Daud, tapi pada akhirnya kita sebagai hamba Allah disindir. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai tanda rasa syukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sebab sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Terus mungkin di ayat yang kita banyak hafal di surat Al-Mulk, qalilam ma tashkurun, sedikit daripada kalian yang bersyukur. Sayyiduna Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika membaca ayat-ayat syukur ini, beliau selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari hambamu yang sedikit tadi, yang senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke masjid ini, ya, sholat berjamaah, sholat subuh, mungkin sebelumnya kita sudah mendahului dengan amalan-amalan lain, tilawah, qiyamul lail, dan apapun bentuk amaliyahnya, itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur itu harus dibuktikan dengan lisan, kemudian dia dimantapkan dengan hati, dan tentunya dibuktikan dengan amal perbuatan, dengan menjadikan nikmat yang Allah berikan sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus bertambah kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Bapak-bapak sekalian, kalau melihat ayat ini, la in syakartum la azidannakum, sebelum kita masuk ke pembahasan,
La in syakartum la azidannakum, ayat ini Bapak-bapak sekalian kalau kita urai secara mendalam, ini benar-benar ayat yang menunjukkan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. La in syakartum, kalau seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, di situ ada lam taukid dan nun taukid. La azidannakum, sungguh aku akan memberikan kepada kalian tambahan nikmat. Jadi ketika ada orang yang bersyukur kepada Allah, menguatkan rasa syukur dalam hatinya, mengingat nikmat Allah, Allah bilang la azidannakum, langsung Allah langsung yang akan menambahkan. Kalimatnya langsung la azidannakum, dengan penekanan lam taukid itu menunjukkan aku benar-benar sungguh-sungguh akan menambahkan nikmat. Tapi begitu berbicara tentang kufur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kalau secara bahasa Bapak-bapak sekalian, seharusnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, ya, kalimat yang seharusnya kalau misalnya bahasa secara normalnya, maka Allah akan mengatakan la ukaffiron la u'adzibannakum, karena orang yang bersyukur Allah kasih nikmat tambahan. Tapi kalau orang yang kufur, la u'adzibannakum, akan aku azab. Tapi lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya. La in kafartum wa la in kafartum, Allah enggak bilang aku akan azab, tapi Allah cuma bilang inna adzabi lasyadid, ada azab yang sudah menunggu. Luar biasa. Allah ingin memotivasi kita bersyukur, ada rahmat Allah di sana. Jamaah, sekali lagi kita ingatkan diri kita, mari sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya adab kepada Allah adalah ketika kita suuzon, dan puncak seorang suuzon kepada Allah adalah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa pula kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Banyak sholawat, ittiba'u sunnatih, mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, di masjid ini, nanti ini menjadi wasilah Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, kita melanjutkan, kita masuk ke dalam tema yang mungkin sebagai pengingat juga sebagai pesan kepada siapapun yang lupa bahwasanya tujuan kita di dunia ini adalah bukan semata-mata beribadah dalam konteks ritual. Kita Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini biar kita sama-sama ingat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, aku akan menjadikan atau akan menghadirkan khalifah di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mungkin kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang pada saat ini di 3 provinsi sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang sedang menimpa negeri kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah gantikan apa yang sudah hilang dari mereka, dan tentunya Allah semakin mantapkan iman dan Islam di dalam hati-hati mereka. Karena itulah nikmatnya menjadi seorang muslim, seorang mukmin adalah doa Bapak-bapak sekalian. Jadi puncak ukhuwah itu adalah ketika kita tidak pernah melihat orang muslim yang lain, atau kita tidak terlalu mengenal secara personal, tapi Allah kuatkan atau Allah buatkan satu wasilah untuk menguatkan ruhiyah atau ukhuwah di antara mereka dengan apa? Dengan doa. Jadi puncak kecintaan bapak-bapak sekalian terhadap bapak-bapak yang lain di sini, ya, yang kata Rasulullah di dalam
sabdanya sab'atun fi zillatillah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Mungkin kita semua udah pernah mendengarnya. Jadi ketika nanti yaumul qiyamah enggak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan menaungi 7 golongan. Karena yaumul qiyamah itu, Bapak-bapak sekalian, al-qiyamah itu dari kata qoma yaqumu qiyaman. Kenapa kemudian digunakan kata itu dan ditambah taknya adalah tak mubalaghah? Karena pada saat itu kita akan lama berdiri. Tak mubalaghah itu berlebihan. Maka kita akan berdiri secara berlebihan pada hari itu. Enggak ada pertolongan. Ya, Bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, tidak ada yang mampu menaungi kita. Maka pada saat itu ada 7 golongan, dan salah satunya adalah rajulani yatahabbani fillah. 2 orang atau sesama muslim saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Bapak-bapak sekalian mungkin saling mengenal, kemudian saling mencintai satu sama lain. Cinta dalam arti yang mengikat adalah keimanannya. Ketika orang yang nggak ada, ini kemana si fulan nggak sholat pagi ini, lagi sakit dijenguk, lagi ada musibah ditanya, dibantu, dan seterusnya. Ketika pada hari itu tidak ada naungan, maka ada 7 golongan. Nah, salah satunya adalah rajulani yatahabbani fillah, sesama muslim yang saling mencintai karena Allah. Nah, puncak daripada kecintaan seorang muslim kepada muslim adalah ketika dia mampu mendoakan saudaranya ala zahril ghaib. Ketika kita nggak ketemu sama orangnya, oh si fulan ya Allah lagi sakit, misalnya Bapak sekalian ya, yang biasa sholat subuh sama kita, doain. Dalam hati nggak ada yang tahu, kita mendoakan si fulan sakit. Dalam hati kita ingat nih, oh si fulan lagi kemarin kena PHK misalnya, kita ya Allah doain, mudah-mudahan rezekinya gampang, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan urusannya. Oh si fulan kemarin katanya anaknya lagi begini dan begitu, lagi diberikan ujian. Kita secara dalam hati kita kemudian mendoakan, itulah puncak daripada kecintaan kita kepada seorang muslim, sesama muslim lainnya. Maka bapak-bapak sekalian, hati yang selalu mendoakan itu adalah hati yang dia tahu betul setiap doa yang dia lantunkan itu adalah sebuah kebaikan. Dan ketika kita mendoakan saudara kita kebaikan, maka malaikat akan berkata, walaka bimithlin, bagimu apa yang engkau doakan. Jadi ada nggak kerugian di dalam berdoa? Tidak ada sama sekali. Isinya adalah semua kemuliaan dan keutamaan. Maka Rasulullah bilang, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Maka dibiasain dalam setiap apapun kita. Melihat misalnya pengemis datang kepada kita minta bantuan, nggak bisa kita bantu, doain, Allahumma barik fi hayatihim, ya Allah mudah-mudahan diberkahan orang ini. Jadi hati yang keluar itu doa. Melihat orang di jalan kita mau bantuin nggak bisa, minimal doain, mudah-mudahan ntar ketemu orang yang baik yang bisa bantuin. Karena itulah Rasulullah selalu seperti itu. Ya, Rasulullah selalu yang keluar dari lisan dan hati Rasulullah itu adalah zikir dan doa. Ya. Aku diutus bukan menjadi orang yang mudah melaknat, mudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah bahwasanya Rasulullah diutus untuk senantiasa mengucapkan hal yang baik dan senantiasa mendoakan kepada siapapun. Maka jamaah rahimakumullah, kita doakan wabil khusus untuk saudara-saudara kita di Sumatera atau di belahan bumi manapun yang sedang Allah berikan ujian, juga di Gaza, di Palestina, yang mudah-mudahan tidak tertutup berita-berita yang sedang ramai di media, sehingga menutup bahwasanya masih banyak juga
saudara-saudara kita di luar sana dan terutama juga di Palestina. Wa yuqala rabbuka lil malaikah, Allah jadikan manusia sebagai khalifah. Sempat ditentang oleh malaikat. Wa yuqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yufsidu fiha. Apakah engkau akan menjadikan yang akan menempati bumi itu orang-orang yang akan menumpahkan darah dan merusak, dan sementara kami di sini memuliakanmu dan memahasucikan engkau. Jadi udah sempat didebat sama malaikat. Tapi itulah kehendak Allah. Allah jadikan kita sebagai khalifah, sebagai pengganti, sebagai wakil. Nah, maka konsekuensinya adalah ketika kita sebagai menjadi khalifah Allah, ada dua fungsi kita sebagai manusia. Yang pertama al-imarah, membangun peradaban ini, memastikan, memakmurkan dengan ibadah tentunya, dengan berlaku adil kepada sesama, dan selanjutnya adalah ar-ri'ayah, memelihara alam. Maka jamaah rahimakumullah, Allah menyebut dirinya adalah Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, alhamdulillah untuk Allah Rabbil Alamin. Jamaah rahimakumullah, Tuhan alamin. Alamin adalah jamak dari kata alam, bentuk plural dari kata alam. Dan apa itu alam? Alam ditafsirkan, diartikan sebagai segala hal, semua yang ada di alam raya ini siwallah, kecuali Allah. Jadi seluruh yang ada di alam ini, yang kita sebut dengan, sudah terserap ya, alam sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Seluruh yang ada di penjuru dunia ini, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, seluruhnya disebut dengan alam. Adalah segala sesuatu siwallah, selain Allah adalah alam. Nah, maka sebagai seorang hamba yang kemudian menjadi khalifah, yang Allah berikan perintah risalahnya melalui Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nyambung. Allah sebagai Rabbul Alamin, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma sebagai untuk kepada manusia, ke seluruh benda-benda yang bernyawa ataupun tidak nyawa. Sejatinya Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semuanya. Itulah kenapa bapak-bapak sekalian, ya, Nabi Muhammad bukan hanya sayang dan cinta kepada makhluk yang bernyawa, kepada manusia udah pasti. Nabi Muhammad kepada benda-benda mati, benda-benda yang beliau miliki, saking beliau rahmat dan cintanya kepada semua alam, beliau ketika dikasih hadiah, diberikan sesuatu, beliau kasih nama tuh barang, kasih nama, dikasih hewan tunggangan dari Mesir, dari Raja Mesir ketika itu, kasih unta atau bagol. Bagol itu kawin persilangan antara kuda dengan keledai, pokoknya antara unta atau keledai. Beliau kasih nama, ya, kasih nama, kasih sesuatu. Makanya kita pernah mengenal pedang Nabi, namanya Zulfiqar. Jadi banyak hal-hal yang kemudian Nabi contohkan. Kecintaan terhadap alam ini dari hal-hal seperti itu sudah ditunjukkan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah rahmatan
lil alamin. Lil alamin. Maka terhadap benda-benda pun Nabi sangat menjaga semuanya. Makanya dulu kalau orang tua kita bilang nutup pintu jangan kencang-kencang, ya benar. Naruh benda jangan dilempar. Orang tua kita dulu, petua orang tua kita. Ya. Itu ajaran secara filosofis ya, mungkin mereka nggak tahu dalilnya. Tapi itu secara tidak langsung itu menunjukkan ajaran-ajaran dalam Islam, kelembutan. Nggak boleh banting-banting benda, nggak boleh ngelempar sesuatu, ngelempar apalah yang mengganggu tanpa uzur. Dan banyak hal yang kemudian itu menunjukkan kepada hal yang seperti itu aja tidak boleh. Apalagi kemudian kepada alam raya ini. Maka Bapak-bapak sekalian jamaah rahimakumullah, begitu besarnya dosa orang-orang yang kemudian merusak alam ini. Kita lihat. Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in min kulli syai'in yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Segala sesuatu di alam raya ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak bisa mendengar tasbihnya. Tanaman bertasbih kepada Allah, rerumputan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun di alam raya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini Al-Imam Al-Ghazali, orang yang memotek pohon saja, memotek Pak, bukan nebang, memotek. Kita misalnya lagi gabut lah, misalnya nunggu Grab atau nunggu mobil online tuh ya, atau apa, nunggu sesuatu dah di depan taman halaman, kemudian ada pohon, kita iseng-iseng aja ya, bunganya cakep banget nih, daunnya kita karena iseng gabut kita petek, kita potek tanpa uzur yang jelas, tanpa ada sesuatu yang dibenarkan untuk memotek pohon itu, maka secara tidak langsung kita menghentikan makhluk Allah yang sedang bertasbih. Nauzubillah. Maka ini pesan buat orang-orang yang kemudian merusak alam sedemikian rupa, yang tadi tujuannya adalah ar-ri'ayah, menjaga dan memelihara. Karena khalifah kita ini adalah memelihara, dan bukan posisi kita dengan alam adalah sesuatu yang sama-sama ciptaan Allah. Kita tidak boleh merasa semua alam ini adalah hak kita dan kita boleh melakukan apapun terhadap alam ini. Sebab alam ini adalah ayat daripada ayat-ayat Allah. Subhanallah. Ketika kita memotek daun saja kemudian menghilangkan satu makhluk Allah yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan mereka-mereka yang merusak, menghancurkan, mengeksploitasi berlebihan. Ini adalah bagian daripada hal yang harus sama-sama kita pahami, bahwasanya alam ini bukan kemudian bisa diperlakukan sebagaimana keinginan kita, tetapi ada konsekuensi dan ada ikatan sesama makhluk Allah yang kemudian manusia diberikan amanah sebagai khalifah. Berat sekali. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sebab alam raya ini, kalau kita Bapak-bapak sekalian setiap hari tilawah membaca ayat Al-Qur'an, itu adalah ayat qauliyah. Tapi ada ayat lain di luar sana yang kita sebut dengan ayat kauniyah. Alam ini adalah ayat. Ayat itu Bapak-bapak sekalian artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ada mukjizat.
Mukjizat itu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Nabi, tujuannya untuk menentang orang yang tidak beriman. Jadi mukjizat itu diberikan untuk orang yang tidak beriman. Kalau untuk orang yang beriman, kebesaran Allah itu apa namanya? Ayat. Jadi kalau mukjizat itu ditunjukkan untuk orang yang tidak beriman, biar mereka beriman, biar mereka sadar ini ada nih mukjizat. Ya, khariqul adah, sesuatu yang keluar daripada adat manusia pada umumnya, yang kemudian oh iya ya, luar biasa. Untuk siapa itu? Untuk orang yang tidak beriman. Tapi untuk kita yang beriman, untuk kita yang sudah menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ayat Allah bukan cuma sekedar qauliyah, tetapi Allah berikan ayat-ayat itu, Allah sebarkan di seluruh penjuru alam raya ini. Buat siapa? Cuma buat orang yang berakal, liulil albab. Yang gak berakal melakukan sesukanya. Yang gak punya akal tidak mau membaca ayat kauniyah. Ya, Bapak sekalian, yang berkaitan dengan ayat ini, wa ma qalu subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi alam raya ini tidak Allah ciptakan sia-sia. Semua alam yang Allah ciptakan ini tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah apa? Ayat daripada ayat-ayat Allah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, itu tergambar daripada bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat. Jadi kalau kita melihat Al-Quran adalah teks, kalau kita mau melihat bagaimana Al-Quran itu diimplementasikan dalam wujud perbuatan, wujud yang bisa dilihat, maka lihatlah Rasulullah SAW. Karena ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Quran. Iman itu terbagi menjadi beberapa cabang. Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri atau sesuatu yang mengganggu jalan, itu adalah bagian daripada iman. Adnaha, sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya, iman adalah menyingkirkan duri dari jalan. Lalu bagaimana kalau kemudian kita balik, orang yang kemudian sengaja merusak, berarti imannya perlu dipertanyakan. Jamaah rahimakumullah, ini sebagai muhasabah untuk kita semua, dan tentunya pesan buat siapapun yang bertanggung jawab merusak lingkungan, merusak alam raya ini, maka zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak ada yang perlu disalahkan. Fala talumuni walumu anfusakum, itu bahasanya Allah seperti itu. Jangan salahkan aku. Falumu anfusakum, salahkan diri kalian. Yang kemudian Allah berikan amanah untuk menjaga alam ini malah dirusak. Satu ketika para sahabat berperang, pasukan berbaris, kemudian melangkah bersama. Derap langkahnya membuat getaran. Derap langkah pasukan muslim membuat getaran yang mungkin siapapun yang mendengarnya akan merasa takut, karena pasukannya banyak. Kemudian salah satu sahabat Nabi melihat ada seekor anak anjing yang ketakutan karena ada derap langkah pasukan muslim. Akhirnya sahabat Nabi yang tadi melihat ngasih kode, buat di depan tuh ada anak anjing yang lagi ketakutan, dan
jangan sampai membuat dia tidak nyaman. Akhirnya sahabat Nabi ngeblok biar pasukan nanti mengikuti ritmenya. Jangan sampai kemudian pasukan itu drap langkah kakinya terlalu dekat dengan anak anjing itu yang kemudian membuat anak anjing itu merasa takut. Akhirnya pasukan itu membelah seperti ini untuk sekedar apa? Menghindari atau menjaga si anak anjing itu agar tidak merasa takut. Ini contoh bagaimana Islam begitu menghargai apapun di alam raya ini. Bahkan Sayyidina Abu Bakar berpesan kalau dalam kondisi peperangan tidak boleh merusak pohon-pohon. Tidak boleh merusak pohon-pohon. Tidak boleh membunuh hewan. Itu luar biasa. Itu adalah bagian daripada sesuatu yang kemudian tergambarkan dari Al-Quran, pesannya kemudian ditunaikan oleh baginda Nabi Muhammad, disampaikan kepada para sahabat Nabi, dan kemudian dilaksanakan oleh para sahabat Nabi. Ya rahimakumullah. Maka ketika kita menghindari dari jalan seorang mukmin, segala sesuatu yang mengganggu jalan mereka itu adalah iman. Berarti yang mengganggu jalan, imannya perlu dipertanyakan. Yang mengganggu jalan, apapun yang mengganggu jalan, hati-hati ya Bapak ya. Jalanan itu fasilitas umum, fasilitas sosial. Ini Pak ya, ini muhasabah buat kita. Karena dia di depan rumah kita, kadang-kadang ada orang yang berpikiran karena itu di depan rumah kita, kitalah yang paling berhak menggunakan jalan itu. Ya Pak ya, muhasabah buat kita semua. Parkirlah dia di jalanan, parkir mobil, parkir mobilnya di jalanan depan rumahnya. Orang mau lewat, kesusahan, terganggu, mempersulit jalan. Lihat nih, imatatul ada itu gangguan. Orang yang beriman, salah satu cabang iman adalah menyingkirkan segala hal yang mengganggu jalan, yang menghalangi jalan orang lain, duri, apapun. Nah kemudian kebalikannya, ada orang yang kemudian mengganggu, menghalangi jalan orang lain yang sebetulnya itu adalah hak untuk umum. Ini muhasabah buat kita semua. Maka hati-hati Pak, ketika kita parkir mobil di depan rumah kita gitu ya, yang kemudian kita merasa berhak jalanan itu adalah punya kita karena di depan rumah kita, berarti kebalikan daripada imatatul adza. Kalau imatatul adza, menyingkirkan duri, adalah cabang iman, berarti kalau kita mengganggu jalan orang lain, iman kita perlu dipertanyakan. Itu berkaitan dengan akhlak. Ya memang akhlak itu selalu berkaitan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairon misalnya. Ini contoh. Maka berkatalah yang baik. Maka perkataan yang baik erat kaitannya dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Memuliakan tamu adalah akhlak. Erat kaitannya dengan iman. Allah bilang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Maka ini menjadi satu landasan para ulama. Akhlak itu erat kaitannya dengan iman. Tadi ya, memberikan hak orang lain untuk lewat agar mereka jalannya lancar, mudah, itu adalah akhlak.
Begitu dia terbiasa-biasa aja gitu kan, itu berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Udah lewat. Ya kalau nggak mengganggu mungkin nggak masalah. Atau ada uzur misalnya. Atau ada fenomena misalnya jalanan cuma satu, nggak ada akses lagi, susah menutup jalan karena ada acara misalnya, itu pun sama. Kalau ada alternatif nggak masalah, tapi kalau nggak ada kemudian mempersulit jalan orang lain, itu kebalikan daripada imatatul adza ini. Nah sayangnya kadang-kadang di kita masih dinormalisasi, dianggap itu hal yang biasa karena banyak yang melakukan itu, kemudian menjadi satu pembenaran buat kita. Jangan, karena segala sesuatu yang memang dia adalah sesuatu yang perlu disampaikan, harus kita sampaikan bahwasanya itu adalah hal yang keliru. Imatatul adza. Jadi yang mengganggu jalan atau qati'ut thariq bukan begal aja tadi. Begal udah jelas ganggu jalan. Namanya qati'ut thariq. Orang yang mengganggu jalan pun sama tadi. Yang kemudian sembarangan parkir, kemudian mengganggu jalan orang lain, bisa masuk ke dalam kategori qati'ut thariq. Yang qati'ut thariq itu adalah bagian daripada dosa. Sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah ini adalah jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian Rasulullah menyampaikan hal yang kecil tadi untuk kita menjadi pelajaran. Kalau yang kecil saja bisa mengganggu, itu adalah kita hindari, bisa menjadi satu gambaran iman. Bagaimana kalau seandainya orang mengganggu orang lain sampai berdampak kepada hal yang besar sebagaimana yang terjadi sekarang, yang melakukan segelintir tapi yang terdampak begitu banyak. Nah, ini ayat yang tadi yang menunjukkan seluruh alam itu bertasbih, Bapak-bapak sekalian. Ya, jangan dikira alam-alam ini semuanya kita nggak mendengarnya. Lihat di sini bahasanya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Alam raya ini bertasbih. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu. Langit yang 7 lapis, bumi wa ma fihinna, dan yang ada di atasnya, semuanya bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Seluruh alam, semuanya, tidak sesuatu pun kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahu, tapi kita nggak tahu kalau apa alam itu bertasbih. Makanya waktu Rasulullah bertemu atau lewat di 2 kuburan, yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimahullah pernah mendengar, Rasulullah lagi lewat kuburan, ya, ada 2. Ya, Rasulullah kan salah satu keistimewaan yang Allah berikan, khosais Rasul, salah satunya adalah bisa mendengarkan orang yang tersiksa di alam kubur. Jadi waktu Rasulullah ngelewatin 2 kuburan, Rasulullah mendengar 2 orang itu disiksa. Ya, siksa. Rasulullah berhenti, kemudian mengambil pelepah kurma yang masih basah, bapak-bapak sekalian. Ya, mungkin kita udah pernah dengar kisahnya. Pelepah kurma yang masih basah kemudian dipotek menjadi 2, ditaruh di atas makam tadi. Kemudian sahabat Nabi yang menemani itu bertanya, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku mendengar 2 orang ini lagi disiksa sama Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Ini banyak banget hikmahnya dari hadis ini. Kemudian yang pertama, kata Nabi, disiksa karena namimah. La yadkhulul jannata namamun. Namimah itu apa? Mengadu domba. La yadkhulul jannata namamun, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Namimah itu secara istilahnya adalah naqlul khabar baina syakhsaini ala wajhil ifsad. Memindahkan berita kepada 2 pihak dengan maksud untuk merusak hubungan.
ngomong ke si A, A, kamu dibilang sama si B begini. Oh begitu dia ya. Bilang ke si B, B, kamu dibilang sama si A masa begini. Oh ternyata si A diam-diam ngomongnya begitu. Jadilah si A sama si B bertengkar, berantem, terpecah hubungannya. Itu namanya namimah, naqlul khabar baina syakhsaini ala wajhil ifsad, untuk tujuannya untuk membuat kerusakan dalam hubungannya. Namimah. Maka Rasulullah bilang la yadkhulul jannata namamun. Rasulullah mendengar di alam kubur itu lagi disiksa karena namimah. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak sekalian jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, yang kedua adalah tarkul istinzah minal baul. Yang pertama tadi karena namimah disiksa, yang kedua adalah tidak menjaga toharohnya. Tarkul istinzah minal baul itu adalah enggak mau menjaga, jadi secara bahasanya ya, meninggalkan bersih-bersih dari air kencing. Nyiprat ya udah biarin aja, begitu sholat nggak sah, ngefek dah tuh kemana-mana. Maka hati-hati. Maka masjid juga harus punya standar fikih di tempat wudunya. Jangan memungkinkan air ini air baul itu najis itu tersebar. Karena itu tadi terlihat kecil, terlihat sesuatu yang remeh, tapi ternyata menjadi sababun min asbabi adzabil qabr, menjadi sebab di antara sebab-sebab seseorang diazab di alam kubur. Ngeremehin, misalnya ke kamar mandi, ya, buang air kecil, berdiri, celananya nggak digulung, udah asal kecil, kencing aja, nggak mikirin tetesannya kemana, ternyata netes kena celananya, ya. Nggak menjaga toharohnya, nggak menjaga kesuciannya. Karena itu berkaitan dengan keabsahan dia ketika melaksanakan ibadah, terutama sholat. Ya, maka itu menjadi sebab dia disiksa. Maka Nabi tadi imotek, ya, pelepah kurma itu masih basah, ditaruh di atas keduanya. Ya, kata Nabi, semoga diringankan azabnya malam yai basah, selama pelepah kurma itu masih basah. Karena pelepah kurma itu masih bertasbih, selama masih berbasah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tasbih itulah kemudian orang yang ada di alam kubur itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak sekalian. Jadi ada yang mengaitkan hadis ini dengan tradisi kita di Indonesia. Apa Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Kalau kita lagi ada di antara kita kalau lagi ziarah kubur, ya kalau bahasa orang ini nyekar. Ngapain Pak di atas itu makam? Nah itu ada yang mengaitkan dengan itu. Ya. Tapi yang paling intinya adalah yusabbihu, segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah. Makanya hati-hati. Ya. Kita ini hidup berbarengan dengan alam, jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan dengan alam. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar memastikan kita adalah orang yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah bagi sekalian alam apapun. Maka kita nggak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Kita dilarang. Ya, kencing buang air di tempat air yang tidak mengalir itu nggak boleh. Atau mohon maaf lagi buru-buru gitu kan, kita biasanya bapak-bapak lah, laki-laki gitu. Kemudian kencing di dalam lubang, Pak. Ada lubang. Jadi biarpun kebelet, ada etika dan ada tahu tempatnya di mana. Di lubang.
yang kita nggak tahu di dalam lubang itu ada apa. Ada tikus misalnya, ada kelabang, yang itu juga makhluk Allah. Ada hewan, ya, bisa jadi jin di dalamnya. Dan nggak boleh juga di tempat-tempat yang persinggahan. Itu waktu saya di Maroko dulu emang itu tradisi mungkin ya. Itu ada ucapan begini Pak, kullu jidarin hammamun. Setiap tembok itu toilet. Jadi kalau kita lewat tuh banyak orang-orang kencing sembarangan. Negara Arab tapi ya secara kebersihannya tidak dijaga. Ya. Jadi ada ucapan kullu jidarin hammamun. Setiap tembok adalah WC. Jadi kalau misalnya kebelet ya udah tembok aja. Jadi banyak tembok-tembok yang mohon maaf bau pesing. Bau pesing. Karena sembarangan. Tapi kalau malah di negara-negara yang minoritas muslim atau mayoritasnya ini bersih gitu. Maka Muhammad Abduh dulu pernah bilang, ya melihat beliau kan dari Mesir kan. Beliau di Mesir kemudian sempat berkunjung ke Eropa gitu kan, bersih negaranya, maka dia dengan ucapan yang terkenal waktu itu. Ra'aitul mu'min, ra'aitul Islam, ketika datang ke Eropa nih, ra'aitul Islam walam ajidil muslimin. Aku melihat Islam tapi aku tidak mendapati orang-orang muslim. Pas begitu membicarakan negerinya Mesir, beliau bilang, ya ra'aitul muslimin walam ajidil Islam. Aku melihat orang-orang Islam, orang-orang muslim tapi nggak ngelihat Islam. Itu teguran dari beliau, sindiran. Jadi ajaran-ajaran Islam yang seharusnya ada di negara-negara muslim, beliau nggak dapetin itu. Malah dia dapetinnya di tempat dia berkunjung di Eropa, New Zealand gitu kan, bersih tempatnya, segala nggak ada korupsi dan lain sebagainya, minim korupsinya, kriminalnya minim. Itu kan Islam semua. Walaupun mayoritas adalah tidak muslim, maka beliau bilang ketika itu, ya, ra'aitul Islam walam ajidil muslimin. Ya, begitu datang ke negerinya, beliau bilang ra'aitul muslimin, aku melihat orang-orang muslim, walam ajidil Islam, tapi aku tidak mendapati Islam di sini. Itu teguran, ya, sindiran. Maka tadi larangan di air yang menggenang, ya. Kemudian termasuk ada bab dalam fikih itu bab istinja, Pak. Ya, istijmar. Jadi mohon maaf ya, membersihkan setelah buang air itu kan kalau kita sekarang udah enak lah. Zaman dulu pakai batu ya Pak ya. Pakai batu namanya istijmar. Kalau nggak ada air pakai batu. Itu dilarang Pak menggunakan tulang. Nggak boleh istijmar kemudian ini tulang, kita pakai tulang. Pakai tulang nggak boleh. Kenapa? Ternyata ya, salah satu hikmah yang kemudian menjadi ya bagian juga candaan, tapi memang benar secara literaturnya, karena ternyata tulang itu adalah makanan daripada bangsa jin. Jadi begitu dia bersihkan kotorannya pakai batu, nggak boleh pakai tulang. Mohon maaf begitu ya Pak ya. Nanti pas habis pakai tulang, tulangnya dibuang, dimakan sama jin. Ini candanya begitu. Ntar jinnya makan tulang, ada siapa nih bau-baunya nggak enak begini. Candanya begitu. Tapi betul itu hikmahnya. Rahmatan lil alamin. Jadi semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah menggambarkan ini, rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Tadi tidak boleh buang air kecil di air genang yang gak ngalir. Kalau air ngalir nggak apa-apa. Air yang gak ngalir jangan. Di dalam lubang. Ya, kemudian di tempat-tempat yang persinggahan banyak orang.
memastikan cipratan-cipratan air itu tidak kemudian kemana-mana. Nah ini juga sama, mungkin bapak-bapak pernah mendengar kisah seorang Arab itu terjemahannya kalau dalam bahasa Indonesia Arab pinggiran, atau kita sering nyebutnya apa Pak? Arab Baduy gitu ya. Banyak kalau di Indonesia diterjemahnya begitu. Jadi ada Arab, ada A'rab. Kalau Arab ya orang Arab pada umumnya, tapi kalau A'rab adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran jauh, kayak kita misalnya apa ya? Di pelosok lah, di pelosok jauh dari hiruk pikuk kota lah pada saat itu. Jadi ada seorang Arab datang ke masjid Nabi, ngapain Pak? Di dalam masjid kencing di dalam masjid kencing. Karena memang orang Arab ini ya, mohon maaf, mereka bahasanya apa ya, polos, tapi keimanan mereka udah jangan ditanyakan, mereka luar biasa imannya. Yang muslim itu imannya luar biasa. Ya walaupun karena mungkin tidak banyak berinteraksi dengan banyak orang, sehingga secara perbuatan ya suka melakukan sesuatu yang seenaknya gitu. Bukan karena sengaja, emang nggak tahu. Pernah Nabi ditanya, wahai Nabi, kapan kiamat? Jadi banyak hadis-hadis yang muncul karena pertanyaan aneh-aneh dari orang Arab tadi. Wahai Nabi, mata sa'ah, kapan kiamat? Nanya aja kan, orangnya emang ya apa adanya aja beliau, orang-orang Arab itu. Mata sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi nggak jawab, malah Nabi balik nanya. Jadi ini dalam istilah balaghah atau sastra Arabnya, kalau jawaban itu nggak lebih penting, maka menjawab jawabannya dengan pertanyaan. Menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan. Nabi balik nanya, ma'adatalaha, emang kamu udah nyiapin apa nanya-nanya kiamat? Bahasa kitanya begitu. Kata orang Arab itu, Nabi, saya nggak punya apa-apa, amalan saya mah biasa doang. Kata orang Arab, sholat 5 waktu, zakat, puasa, ya yang wajib-wajib doang dah. Cuma ada satu Nabi yang mungkin bisa menjadi amalan saya. Uhibbuka wa uhibbullah. Aku cinta engkau dan aku cinta Allah. Ya, kata Nabi apa? Al-mar'u ma'a man ahbab. Al-mar'u ma'a man ahab. Ya, kita sering dengar hadisnya tuh. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Itu datang hadis itu dari pertanyaan orang Arab Baduy. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya, terus dia pergi. Terus sahabat ngobrol, Nabi itu gimana? Ya kalau dia benar dia masuk surga. Nah ini kembali lagi ke cerita tadi yang Arab tadi masuk ke dalam lagi di Madinah, kemudian buang air kecil di masjid. Masjidnya nggak kayak gini sekarang kita udah nyaman, enak. Maka ibadah itu harusnya jauh lebih khusyuk ya. Zaman dulu kan masih tanah gitu ya. Masuk Arab itu kemudian buang air kecil di pojokan. Sahabat kaget, ini orang gimana nih buang air kecil di masjid Pak? Kira-kira kita ngapain Pak kalau kayak begitu Pak? Oh songong ini mah bocah gitu. Kalau bahasa orang Bekasinya. Nah masa tiba-tiba buang air kecil? Sahabat juga udah geram. Rasulullah itu gimana? Udah kita mau digeruduk sama para sahabat. Kata Nabi jangan, biarin dulu kata Nabi. Begitu Arab itu pergi, kata Nabi, dah siram. Rahmatan lil alamin Nabi. Hikmahnya kata para ulama, ya kalau para ulama itu kalau ada satu hadis yang kadang-kadang penafsiran para ulama itu memang karena luar biasa. Jadi di luar cara kita berpikir. Kata para ulama, termasuk Al-Imam As-Suyuti bilang, kenapa pada saat itu Nabi
melarang para sahabat untuk geruduk sahabat itu, Arab itu tadi, ya. Kan Nabi juga yang mengajarkan bahwasanya al-baul itu najis, ya, air kencing itu najis. Tapi Nabi kemudian melarang. Apa salah satu hikmahnya kata para ulama? Salah satu hikmahnya adalah kalau seandainya waktu lagi kencing itu digeruduk, nanti memungkinkan air kencing itu malah kemana-mana. Saya lagi kencing tadi tuh, mohon maaf ya Pak. Terus sahabat pada geruduk nih. Yang namanya orang lagi buang hajat kan nggak bisa ditahan, ya kan? Begitu digeruduk ntar dia malah kaget misalnya, wah, malah air kencing malah kemana-mana. Itu kata para ulama. Salah satu penafsirnya kenapa pada saat itu Nabi biarin dulu, begitu dia udah pergi baru disiram, biar fokus tuh. Kalau seumpama pas lagi kencing langsung digeruduk, dia kaget, ambiar itu kemana-mana air kencingnya. Masjid, namanya orang lagi buang hajat dan dia juga nggak tahu. Maka Nabi pernah bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau yang nggak tahu ya dimaafkan. Ya. Nah ini adalah bagaimana Nabi menunjukkan, ya, sikap rahmatan lil alamin pada apapun, baik kepada manusia. Tadi kita sudah lihat bagaimana Nabi menghargai benda-benda beliau, benda-benda beliau, menghargai setiap yang ada di alam raya ini. Tadi ditunjukkan bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat. Kemudian ada orang yang malah Allah berikan jaminan surga karena memberikan makan, memberikan minum anjing yang kehausan. Itu kan udah menunjukkan bahwasanya bagaimana keterikatan manusia dengan alam. Ada orang yang karena dia pendosa tetapi dia dijamin masuk surga karena apa? Memberi minum anjing yang kehausan. Malah sebaliknya, ada wanita yang rajin ibadahnya tetapi malah membunuh hewan peliharaannya. Ini menunjukkan ada keterikatan antara manusia dengan alam yang kemudian memberikan jaminan ketika kita mampu sebagai khalifatullahi fil ard, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, mampu menjaga alam, ada keterkaitannya, ada dampaknya terhadap akhirat kita. Ada kaitannya dengan keimanan kita yang kemudian itu bisa memberikan dampak yang besar atau ganjaran pahala yang besar untuk mereka yang mau menjaganya, memeliharanya, memastikan semua yang di alam raya ini menerima rahmat dari kita. Artinya kasih sayang dari kita sebagai rahmatan lil alamin tadi. Maka semangat daripada rahmatan lil alamin bukan cuma sekedar kepada manusia, tapi kepada seluruh alam raya ini. Kita harus memastikan itu semua. Sehingga memang segala hal yang bersentuhan dengan kita, mereka semua merasakan rahmat itu, merasakan kasih sayang itu. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Berikanlah rahmat kepada orang-orang makhluk yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama, maka Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Itu tadi tandanya Pak ya? Pas berarti. Alhamdulillah. Maka yang tadi kembali wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menjadikan kita, ya sudah diberikan contoh Nabi Muhammad adalah rahmat. Keterikatan hubungan kita terhadap makhluk yang ada di sekitar kita bisa menentukan bagaimana, menunjukkan indikasi keimanan kita, dan juga bisa memberikan dampak ganjaran pahala atau sebaliknya azab dan juga dosa bagi mereka yang berhubungan tidak baik dengan alam ini. Kalau mereka berhubungan baik, mampu menjaga dan memelihara, maka itu menjadi satu hal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah jamaah Masjid Al-Ghani. Kalau ada yang baik itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang dan keliru
salah dalam ucapan itu semata-mata dari diri saya yang dhaif dan faqir. Aqulu qouli hadza wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustaz, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustaz, satu aja, Pak Ustaz. Oh iya, silakan Pak. Bencana di Sumatera didapat dari faktor illegal logging dan corruption. Itu bagaimana konsep amanah dalam Islam yang berlaku bagi pejabat publik yang mengelola sumber daya alam, apa sanksi moral maupun spiritualnya? Nah itu, makanya jadi pesan juga ya Pak ya. Memang secara langsung dan tidak langsung dan jelas gitu ya, segala hal yang terjadi kerusakan di muka bumi, zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu memang karena ulah tangan manusia, baik langsung ataupun secara tidak langsung. Nah maka wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Wa man qatalan nasa, jadi siapa yang merusak bumi dan membunuh orang itu seakan-akan dia merusak dan membunuh semuanya. Maka kalau tadi kita lihat hal yang kecil saja bisa berdampak besar kayak tadi, maka orang-orang yang kemudian mengeksploitasi berlebihan, kemudian secara tidak langsung menyebabkan kerusakan itu, ya tadi kayak illegal logging dan seterusnya, yang tambang-tambang yang ilegal yang kemudian bisa merusak. Kita bisa bayangkan kalau tadi konsekuensi daripada sesuatu yang kecil saja bisa berdampak besar, makanya kita nggak kebayang sebesar apa dosa orang-orang yang kemudian merusak alam itu, mengambil berlebihan. Sebetulnya kan alam itu emang disediakan buat kita, tapi kita mengambil itu harus cukupnya. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita mengambil berlebihan dari alam, itu adalah sebuah dosa yang belum tertebus. Bapak-bapak sekalian, orang-orang yang pada saat ini kemudian mengambil alam berlebihan, bukan untuk mencukupi kebutuhan, tetapi untuk apa? Untuk menimbun kekayaannya. Maka kalau tadi gambaran apa yang kita sudah bahas secara rinci daripada makna daripada ayat-ayat Quran tadi, yang kecil saja kemudian memberikan dampak yang besar, apalah lagi kemudian merusak sedemikian banyak hutan-hutan yang ada. Maka secara dosa pertanggungjawabannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara ruhiyah, keimanannya sekalipun dia muslim, keimanannya harus dipertanyakan. Kenapa? Karena imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan aja adalah sebuah iman. Logika terbaliknya, kalau dia mengganggu, merusak jalan orang adalah imannya terganggu. Ini apalagi merusak seluruh lingkungan yang kemudian berdampak kepada orang lain. La dororo wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu kan kaidahnya. Dan kaidah itu memang diambil daripada hadis Nabi. Maka Bapak-bapak ya, ini adalah satu hal yang memang tanggung jawab ya, salah satunya. Tapi kita juga punya tanggung jawab moral untuk itu semua. Maka tadi ini muhasabah buat kita dan pesan buat orang-orang yang merasa bertanggung jawab dan mereka yang mengeksploitasi berlebihan, mengambil berlebihan dari alam yang kemudian memberikan dampak yang besar dan yang selanjutnya menjadi sebab datangnya banjir dan musibah yang ada di negara kita saat ini. Maka kita beristighfar bersama-sama ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga hubungan kita dengan alam. Dan ini pesan yang harus kita sampaikan kepada ya
sampai atau tidak, setidaknya kita sudah menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi ini adalah dampak daripada eksploitasi yang berlebihan. Ya. Kalau dibilang kebutuhan tidak, ya. Sebetulnya apa yang kita butuhkan sudah alam berikan. Hanya saja ketamakan daripada manusia, kerakusan daripada manusia ingin mengambil berlebih. Kata Nabi, manusia tidak akan berhenti sampai kapan, Pak? Manusia tidak akan berhenti mencari memuaskan nafsunya sampai apa? Sampai tanah mengisi mulut mereka. Kalau dia punya satu gunung emas, dia akan mencari gunung yang kedua. Kalau dia punya 2 gunung emas, dia akan mencari yang ketiga. Itulah ketamakan daripada manusia. Dan sayangnya orang-orang yang tamak ini kebanyakan mereka yang memiliki akses untuk itu semua. Ya, nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu Pak yang bisa disampaikan. Baik, Pak Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Dewan ya. Baik Pak Ustaz, kalau saya tambah satu ya Pak Ustaz, hukumannya kira-kira untuk orang-orang yang begini gimana? Yang Bawah. mengakibatkan sampai ratusan orang meninggal gitu. Diberikan hukuman yang selayaknya. Harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau di negara lain itu kan ada hukuman banyak tuh, dia kan banyak tuh dihukum. Jadi di itu tuh di beberapa negara tuh ada yang ya udah hukuman 2000 tahun. Ada tuh Pak gitu hukum. Jadi ya udah pokoknya maksudnya mungkin seumur hidup gitu kan. Tapi hukumnya karena banyaknya kejahatan yang dilakukan nih, kalau dikumpul-kumpul nih dia seumpama dia masih panjang hidupnya sampai 1500 tahun, 2000 tahun misalnya. Ya udah berikan seberat-beratnya hukuman. Kalau memang itu memang memberikan dampak yang besar dan tentunya merugikan manusia ya, dan juga menjadi efek jera bagi yang lainnya. Nauzubillah. Ya. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustaz, nah, waktu sudah yang membatasi kita. Terima kasih Pak Ustaz atas kehadirannya dan juga tausiah kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Begitu juga kepada Bapak yang hadir pada bagian ini, terima kasih. Semoga menambah wawasan ilmu kita. Mari kita akhirin tali kita pada bagian ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat suruh dan jangan lupa nanti mencicipi yang sudah disiapkan oleh pengurus